Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kita. Sebelum kita mulai, apa tanggapan Anda kalau negara melanggar hak Anda? Kamu bisa ngelapor siapa, mau ngapain, dan apa dasar-dasar hukumnya? Pertanyaan yang seperti ini nih yang akan kita jawab pada hari ini. Karena kenyataannya banyak orang yang tahu soal HAM, tapi banyak juga orang yang tidak tahu bagaimana negara wajib menjaminnya. Hari ini saya Ahmad Abidin bersama saya Ajeng Mutiara Hati. Saya Hilda Waida Farhani. Akan membedah tuntas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, lengkap dengan data, dasar hukum, dan obrolan dengan narasumber kita. Yuk simak. Kita mulai dari dasar dulu. Apa sih negara hukum itu? Negara hukum itu artinya semua aturan, semua tindakannya diatur oleh negara itu sendiri, tidak terkecuali oleh pemerintahnya sendiri. Nah, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ada dua konsep nih. Konsep besar yang sering disebut recast dari tradisi Eropa daratan yang fokus ke kepastian hukum. Tertulis dalam rule of law dari tradisi Anglo-Saxon yang lebih menekankan bahwa semua orang pejabat sama di depan hukum. Indonesia mengadopsi keduanya. Intinya, negara hukum, kekuasaan itu dibatasi. Tidak ada yang boleh sewenang-wenang dan presiden pun tidak bisa asal mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas. Kalau berbicara HAM di Indonesia, kondisinya ada di UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Ini bukan hanya deklarasi kosong, ini konstitusi kita. Dan yang paling penting, di pasal 28I ayat 4 disebutkan secara eksplisit perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain UUD, kita juga punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di sini diatur lebih teknis, mulai dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, sampai hak budaya. Dan penting sekali, HAM di sini bukan pemberian negara, tapi hak kodrati yang udah melekat sejak kita lahir. Kita tidak bisa dicabut dan tidak bisa dipindahkan. Terus, soal mekanisme penegaknya, kita punya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM. Dan untuk kasus pelanggaran berat, ada pengadilan HAM yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi sistemnya sudah ada, hanya soal implementasinya saja. Dalam hukum hak asasi manusia, negara mempunyai 3 kewajiban utama. Yang pertama, to respect. Negara wajib menghormati hak asasi manusia. Maksudnya, negara tidak boleh melanggar hak warganya. Yang kedua, to protect. Negara wajib melindungi kalau ada pihak lain yang melanggar hak asasi manusia. Misalnya, perusahaan yang melanggar hak warga, negara harus turun tangan. Yang ketiga, to fulfill. Negara wajib memenuhi kebutuhan hak asasi manusia lewat kebijakan dan anggaran nyata, seperti menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi semua warga. Kalau kita berbicara tentang kenyataan, aturan sudah bagus, tapi bagaimana prakteknya? Berdasarkan data Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ribuan pengaduan masuk tiap tahunnya. Paling banyak soal hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas tanah. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah benturan antara proyek pembangunan negara dengan hak masyarakat adat. Ketika negara membangun infrastruktur di atas tanah adat tanpa konsultasi yang layak, itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, meskipun proyeknya untuk kepentingan umum. Dan ini bukan kasus langka. Di berbagai daerah, masyarakat adat kehilangan tanah leluhurnya tanpa kompensasi adil dan tanpa proses hukum yang transparan. Padahal di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah jelas melindungi hak ini. Intinya, kesenjangan teks hukum dengan realita di lapangan masih besar. Hukum hak asasi manusia bukan hanya soal pasal yang tertulis di atas kertas, tapi ini ujian nyata sejauh mana negara benar-benar menjalankan kewajibannya.
Ya, mendalami ini kita udah bersama dengan narasumber kita yaitu Saya Bintang Ramadan Alfian dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. ya, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai ya. Jadi pertanyaan pertama itu, dari kacamata tata negara nih, seharusnya bagaimana negara itu menyeimbangkan kedaulatan dengan pemenuhan hak asasi manusia? Kalau menurut saya ya, kalau kita pandang dari kacamata tata negara, seharusnya untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan sebuah hak asasi manusia itu diperlukan ketegasan dari negara tersebut gitu. Jadi oke lah negara boleh kita membuat aturan-aturan untuk misal contoh keamanan, ketertiban dan kebersihan segala macam, tapi tetap di sisi lain kita juga harus memperhatikan daripada hak apa yang diperlukan oleh manusia yang ada di situ gitu. Jadi caranya lebih ditegasin aja sih untuk diperhatikan gitu. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau ada konflik antar kepentingan pembangunan ekonomi dan hak masyarakat adat, siapa seharusnya sih yang menang? Yang menang Barcelona kali ya yang menang ya. Soalnya gini, karena nggak bisa juga kita maksudnya gini ya, kalau ada konflik nih antara pembangunan ekonomi dengan HAM masyarakat adat, yang nggak perlu ada yang menang dan yang kalah sebetulnya. Kita harus cari jalan tengahnya aja gitu. Karena dilihat dari sisi manapun, pembangunan ekonomi penting, hak asasi manusia itu juga penting gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita duluin yang mana nih, yang duluin yang mana. Cuma kalau emang kita ngomongin keutamaan ya, lebih utama ya kita utamain fokusin dulu ke hak asasi manusia itu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ada pembangunan ekonomi, di mana kita ngebangun pembangunan ekonomi di suatu daerah gitu, tapi sampai ngerusak hak-hak manusia-manusia yang ada di situ, ya itu nggak boleh menurut saya gitu. Jadi lebih diutamain daripada HAM-nya dulu gitu. Jadi kalau ngomongin siapa yang menang ya bukan ngomongin siapa yang menang, tapi siapa yang didahulukan itu aja sih. Jadi HAM ini harus dibicarakan dulu. Betul, nggak boleh langsung gitu, nggak boleh. Oke, terakhir, pesan untuk generasi muda, apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Secara konkret, sebagai generasi muda kalau menurut saya sih lebih ini aja ya, coba diasah lagi untuk pemikiran kritisnya gitu. Kita bolehlah juga bersuara untuk kebenaran gitu. Kalau misal ada konflik-konflik tentang HAM, kita boleh bersuara, tapi jangan cuma ngomong gitu, tapi kita harus juga kasih solusi gitu. Kalau bisa gitu sih, lebih coba dibahas lagi aja bareng teman-teman yang lain gitu. Buat teman-teman semua di luar sana gitu, teman-teman yang masih muda kayak saya, kalau dia udah tua, bisa komen di bawah gitu. Kita diskusi bareng-bareng nggak apa-apa gitu. Dah mungkin gitu sih. Ya, terima kasih atas jawaban dari narasumber Bintang. Ya. Semoga dari jawaban ini bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah. Nah, dari jawaban narasumber tadi, intinya gini, negara emang punya hak buat bikin aturan semua tata tertib. Tapi bukan berarti bebas seenaknya, negara tetap wajib ngejagain hak rakyatnya. Terus soal benturan pembangunan sama hak masyarakat adat, itu bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi bagaimana cara nemu jalan tengah. Yang paling penting, kemajuan ekonomi jangan sampai ngorbanin HAM. Harus dibahas dari awal, bukan dari belakang pas udah kejadian. Nah, udah dengar kan langsung tadi dari narasumber kita. Menarik banget kan ya? Nah, ternyata HAM ini tuh nggak sesederhana yang kita kira. Ada teorinya, ada hukumnya, tapi juga realitas di lapangan yang masih jauh dari ideal. Dan yang paling penting, HAM itu bukan hadiah dari negara, itu hak kodrati yang udah melekat sejak kita lahir. Negara itu cuma wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Kalau negaranya belum sepenuhnya menjalani kewajiban itu bukan berarti kita pasrah. Nah, justru di situ peran kita untuk lebih kritis dan mendorong perubahan. Nah, seperti kata narasumber juga, kita sebagai generasi muda jangan cuma jago protes dan gosipin aja. Nah, tapi kita tuh harus coba lebih aktif kasih solusi yang benar-benar bisa dijalanin. Jadi, apapun langkah konkret yang kalian ambil setelah kalian nonton video ini, sekecil apapun itu udah jadi kontribusi nyata buat negara hukum yang lebih baik. Sampai sini dari kita bertiga, semoga bermanfaat dan makasih udah nonton.